dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat Bu Nun. Senang dan Selamat bahagia malam. bisa bertemu Bapak Ibu. Ini lewat Kompakin ya. Saya mau menyapa seseorang dari Sumba, salah satu pimpinan STT GKS yang hadir. Jadi Pak Destra bukan hanya guru loh ya, dosen juga hadir nih. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Andri Kapenda. Ini praktisi PAK, pemerhati PAK juga, salah satu pimpinan STT GKS Sumba. Dan Bapak Terima Ibu, kasih Bu, salam hormat. tuh lagi dapat salam hormat tuh Pak Andri dari Ketua Kompakin. Terima Beliau mau kasih. ikut Salam Kompakin Pak kenal Destra. Pak Destra. Beliau mau ikut di Kompakin tuh Pak Destra. Terima dosen juga enggak? Dosen kan guru juga. Ibu sesuai. Semoga Oke. diterima ya Bu. Oh, sudah diterima. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Desra sudah informasikan ada schedule yang sudah dibuat untuk kita belajar bersama. Namanya kelompok belajar. Mari kita belajar semua. Saya sambil biasanya berbicara di tengah Bapak Ibu, saya juga belajar dari Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar kali ini seperti judul yang ada di flyer kita, bagaimana kita menyusun modul sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Kita malam ini pengantar dulu ya, waktunya tinggal 1 jam 15 menit nih. Jadi kalau terlalu lama saya rasa Bapak Ibu bosan, juga capek ya ngajar dari pagi sampai malam. Saya sekarang usia 59 tahun, Pak Destra saya memulai karya Pak ketika mungkin ada guru muda di sini belum lahir. Bredina dan Vita mungkin belum lahir tuh. Dari tahun 94, 32 tahun lebih Pak Destra, bukan 20 tahun. Jadi sebenarnya itu adalah kecintaan saya ya, karena bagi saya anak-anak Kristen di Indonesia itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang butuh sentuhan kasih kita untuk mereka berjalan ke masa depan. Di tangan guru-guru Pak, itulah generasi muda Kristen dipercayakan ke tangan Bapak Ibu guru Pak. Karena itu ketika menyusun kurikulum, pertanyaan krusial bagi saya adalah manusia macam apa yang akan kita hasilkan lewat kurikulum yang kita susun. Dan guru-guru seperti apa yang mampu melaksanakan kurikulum yang ada. Kesedihan saya yang paling dalam ketika Bapak Ibu guru nggak mau menyusun instrumen sendiri, hanya mau copy paste. Itu sedih karena setiap orang berhadapan dengan kebutuhan, konteks kebutuhan wilayah, kebutuhan kelasnya masing-masing. Tiap kelas itu nggak sama. Jadi kalau guru menyusun sendiri modul RPP, alangkah indahnya karena dia bisa menjawab kebutuhan anak-anak yang dia didik di kelas. Mohon izin Bu Nuan. Yap. Mungkin kameranya bisa diturunin sedikit atau dinaikin ini. Dijauhin. Iya betul, mantap. Oh, saya nggak terlihat ya? Tadi terlalu tinggi. Oke, mantap. Sekarang sudah mantap. Jadi kamera eksternal soalnya terlalu dipakai Zoom setiap hari pagi malam, akhirnya kameranya rusak. Jadi pakai eksternal. Lanjut Ibu. Mana tadi saya udah lupa. Ya, karena itu judulnya adalah bagaimana kita menyusun modul ajar yang mengacu pada kebutuhan anak. Usia pasti mengikuti kebutuhan, tapi kebutuhan sesuatu yang jauh lebih luas lagi, Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu menyukai topik ini? Karena seringkali baik penyusun kurikulum, baik guru, kita menyusun pembelajaran menurut persepsi kita, bukan menurut apa yang dibutuhkan oleh anak. Kami berdiskusi alot banget dalam penyusunan kurikulum. Saya bilang, ini apakah nanti bisa dilaksanakan guru? Pertanyaan pertama. Kedua,
how to teach, bagaimana membelajarkan pada peserta didik, bagaimana mengembangkan materinya, karena apapun yang kita rancang, pada akhirnya pertanyaan krusial, berguna nggak bagi anak-anak kita? Mereka dapat nggak sesuatu dari sana? Saya memang mengusulkan sejak kurikulum 2013 di akhir pembelajaran harus ada refleksi. Untuk apa refleksi? Feedback bagi guru juga memberi peluang pada anak-anak mengemukakan isi hati nuraninya. Apakah pembelajaran ini bermanfaat bagi dia? Setelah dia pulang dia dapat apa? Bekal apa yang dia bawa? Saya gembira akhirnya diwajibkan di kurikulum Merdeka, refleksi wajib ada. Tapi banyak orang salah memahami refleksi. Refleksi hanya berkaitan dengan soal menggembirakan atau tidak. Tapi yang paling esensial adalah apa yang diperoleh anak dan apa yang diperoleh guru. Itu amat penting. Apa yang diperoleh anak dalam refleksi yang dia sampaikan itu merupakan feedback pada guru. Nah, kita punya modul itu terus berkembang meskipun dikatakan bahwa tidak ada sebuah template yang baku, tapi paling tidak, nah di antara Bapak Ibu ini ada yang ikut nggak sosialisasi kurikulum revisi dengan Pak Yogi dari Puskurja? Dia katakan secara esensial yang paling penting adalah dalam sebuah modul atau RPP ada tujuan pembelajaran, ada alurnya, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. That's it. Nggak usah bikin rumit-rumit. Juga nggak usah bikin susah guru-guru. Ya kan? Senang nggak kalau nggak dibikin susah? Ya senang. Tapi jangan lupa, tiap sekolah kan punya kebijakan sendiri. Meskipun Puskurja tidak mewajibkan modul, tapi ternyata itu jadi syarat administratif. Maka kita akan menyusunnya. Nanti dari modul kita lihat bagaimana tarik keluar dari modul itu menjadi RPP satu halaman. Karena sebenarnya guru bisa diberi pilihan mau RPP atau modul. Itu yang saya tahu ya dari Puskurja. Tapi di negara kita nih nggak pernah ada sesuatu yang bisa connect satu dengan yang lain dalam hal kebijakan. Nanti di atas mengatakan lain, turun ke bawah lain. Oke, kita akan lihat bagaimana menyusun modul. Kita mulai dari pembelajaran dulu yang mengacu pada kebutuhan anak. Sebenarnya kebutuhan anak itu apa sih, Bapak Ibu? Karena kita melihat wira-wiri orang bicara tentang diferensiasi. Padahal Bapak Ibu sudah melakukan itu dalam pembelajaran sehari-hari. Diferensiasi itu sangat berkaitan dengan kebutuhan belajar tiap anak. Itu berbeda tiap anak. Setiap anak itu unik. Kebutuhan belajar tiap anak itu tidak sama. Coba, siapa yang bisa katakan pada saya dari pengalaman di kelas? Kita bisa lihat, ada anak yang belajarnya cepat, ada yang lambat, ya kan? Ada kalau bicaranya baik, tapi kalau disuruh nulis kacau. Ada yang bisa nulis, bisa bicara. Ada yang nulisnya terstruktur. Ketika dia mulai bicara, dia a gitu. Udah gagap dan tidak terstruktur dengan baik. Ini adalah bentuk pembelajaran, bentuk ciri khas pembelajaran. Jangan hanya kenal kinestetik. Saya dengar, udah bosan saya dengar sejak tahun 2000 mulai kurikulum Merdeka. Gaya auditori, gaya begini, macam-macam yang disampaikan. Tiap anak belum tentu hanya punya satu model belajar. Bisa dia punya 2 dan 3 sekaligus. Nah, gimana? Dan apakah, ini pertanyaan krusial. Emang kalau guru punya 100 siswa, mau melakukan itu secara detail, satu persatu, Bapak Ibu? Kita jujur dulu deh, jujur. Buka mikrofon, kita jujur. Sebelum saya masuk ke materi ini. Materinya akan cepat-cepat. Kita jujur dari hati ke hati. Sempat nggak? Saya sendiri, saya minta anak-anak saya, ujian, mahasiswa, mau tugas, mau sekarang ya, mau tugas, mau lisan atau tulisan. Dan saya kewalahan. Itu pun nggak terlalu banyak, nggak sampai ratusan. Apalagi guru, kalau punya siswa di sekolah swasta, 100, 200.
Bisa nggak itu diwujudkan? Kita ngomong dulu, jangan yang idealis. Kita ngomong kenyataan. Coba. Hello? Apalagi di daerah. Apa sempat? Bu, Enggak, Ya, Bu. agak silakan. sulit, Bu. Iya, Bu Ripka? Ya, Bu, agak sulit kalau kita mau satu-satu anak, walaupun kadang aja siswa kita nggak terlalu banyak aja, kita kan agak susah memetakan mereka gitu. Itu aja sih, Betul, Bu. Jadi secara kenyataan sih memang seperti itu. betul. Tapi ada caranya loh. Ada caranya supaya itu bisa terlaksana. Coba siapa yang bisa jawab dengan telak? Lewat alternatif kegiatan, alternatif aktivitas. Ciri khas kalau buku-buku yang saya tulis atau saya jadi review, saya katakan pada penulis bikin alternatif pembelajaran. Gambar. Jangan nyuruh anak gambar kalau dia nggak bisa gambar kayak saya. Saya tuh gaptek banget, disuruh gambar mati langkah. Tapi coba nulis puisi apa, oh jago saya bisa. Nah, kita beri alternatif-alternatif dalam aktivitas pembelajaran. Ditulis, nggak perlu Bapak Ibu bikin lagi LKPD tersendiri. Satu LKPD sebagai master, kemudian tulis supaya guru yang melaksanakan. Kan nanti kalau Bapak Ibu yang melaksanakan, tapi kalau dipakai oleh orang lain, di buku misalnya, biar guru juga ada kerjaannya nanti. Mari kita lihat dulu sebelum, ya, dari Sumatera Utara udah mengatakan setuju. Jadi kalau orang omong soal diferensiasi dan semuanya, tenang-tenang aja deh, nggak usah langsung risau. Wih, ini udah berat. Enggak. Pikiran kita langsung lari ke buku aktivitas. Nanti di akhir pembelajaran ada satu hadiah dari saya. Tapi harus belajar bahasa Inggris, karena itu dalam bahasa Inggris. Itu akan sangat menolong Bapak Ibu berkaitan dengan kebutuhan siswa. Tadi saya kasih tahu Pak Desra, dia bilang kejutan apa, saya belum mau kasih tahu, sekarang saya kasih tahu. Itu hadiahnya nanti saya titipkan di Pak Desra, Bapak Ibu akan lihat di buku itu. Terjemahkan aja pakai Google, kacau-kacau juga nggak apa-apa. Yang penting intisarinya Bapak Ibu dapat nanti. Itu menolong kok nanti. Ketika membuat modul juga RPP. Nah, satu lagi, coba jujur, kurikulum baru ini cukup menyulitkan kan Bapak Ibu? Sangat. Orang saya aja Iya, sadar. benar. Sangat. Rasanya lebih mudah kita belajar kurikulum 2013 karena sudah dalam ranah pembelajaran taksonomi. Datang ini Merdeka bikin susah lagi. Karena CP-nya kan naratif. Bapak Ibu pasti berpikir, aduh gimana saya bawa ini ke dalam pembelajaran, belum lagi capaian tahunan, bagaimana? Ya, capaian tahunan itu ada lewat TP dan ATP, Bapak Ibu. Makanya ATP itu kan per fase. Bapak Ibu tidak boleh breakdown tahunan TP tanpa melihat ATP-nya. Karena itu satu alur tuh. Rutenya kacau nanti kalau nggak ikut. Sampai di sini aja juga Bapak Ibu bingung. Nah, Kompakin akan menolong Bapak Ibu. Sudah ada pemetaan untuk SMA. SD juga sudah ada ya Pak Desra, nanti Pak Desra yang atur itu. Tinggal SMP, itu sudah dipetakan, bahkan SMA sampai KKTP-nya sudah ada. Kita kebiasaannya kan pakai buku. Kalau KKTP sudah ada, 50% modul sudah selesai itu. Tinggal Bapak Ibu masukkan langkah-langkahnya aja. Dan penilaian. Belum lagi dikacaukan dengan penilaian istilah sumatif formatif, ya kan? Jangan bingung. Ah, itu mah penilaian proses dan penilaian akhir. Ada yang di setiap pelajaran dia bikin juga penilaian akhir. Padahal pemahamannya nggak gitu. Nah, mari kita lihat dulu ini pengantar kita bagaimana apa yang disebut kebutuhan peserta didik. Saya sudah jadi co-host belum ya? Tapi kita mulai dari tujuan dulu ya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu
ini orang kurikulum ya, kalau ngomong apapun pasti rujukannya ke sana dulu, baru masuk ke intisarinya. Nah, kita tahu bahwa kurikulum itu disebut sebagai jantungnya pendidikan. Maka tujuan pembelajaran dan hasil pembelajaran juga merupakan jantungnya kurikulum. Dan ini juga menjadi jantungnya instrumen seperti modul dan RPP. Itu panduan utamanya adalah TP dan pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu kurikulum ditentukan oleh implementasi yang digerakkan oleh pembelajaran. Jadi mesin penggerak kurikulum adalah pembelajaran. Melalui pembelajaran, efektivitas sebuah kurikulum diuji. Nah, aspek penting dalam pembelajaran itu adalah tujuannya. Pembelajaran akan berjalan baik dan memenuhi tuntutan kurikuler jika dipandu oleh tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang terukur. Tujuan pembelajaran itu disebut learning objective. Itu merupakan pernyataan dalam bentuk istilah kata kerja yang terukur yang menggambarkan apa yang akan diketahui atau apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pernyataan objektif yang ditulis dengan baik itu akan memberikan gambaran tentang hasil atau kinerja yang guru harapkan sebagai hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, tujuan pembelajaran atau learning objective ini adalah pernyataan yang ditargetkan tentang kinerja siswa, ya. Dan itu berbasis kompetensi. Ada kinerja guru, ada kinerja siswa. Nah, apa fungsinya? Apakah selama ini sudah tahu fungsi tujuan pembelajaran secara rinci? Nah, sebenarnya ini mengarahkan peserta didik tentang standar ekspektasi pembelajaran, apa yang diharapkan di sana. Memberikan informasi untuk pengembangan penilaian dengan mengidentifikasi jenis bukti yang perlu dihasilkan siswa untuk menunjukkan pemahamannya. Jadi, sesuatu yang dirumuskan dalam TP itu harus dibuktikan, Bapak Ibu Guru. Buktinya lewat KKTP itu. TP juga memperjelas maksud instruksi dan membimbing peserta didik kepada pembentukan kegiatan instruksional. Apa yang harus dilakukan, what to do. Sedangkan capaian pembelajaran merupakan apa yang diharapkan untuk diketahui, difahami, dan dapat dilakukan oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran. Hasil belajar adalah sesuatu yang nyata. Ini loh, oh dia bisa paham karena di tujuan sudah dijabarkan itu. Buktinya apa? Di eviden. Bukti apa dia paham? Oh, ada diskusi, ada kunjungan lapangan, ada apa lagi? Diskusi, kunjungan lapangan. Oh, ada essay test yang dilakukan. Ada apa? Kolase yang dibikin dan sebagainya. KKTP itu merujuk langsung pada aktivitas yang bisa diukur. Nah, seringkali Bapak Ibu, antara hasil belajar dan tujuan pembelajaran ini ditukar guling aja tuh. Padahal dua-duanya berbeda. Yang satu masih harapan, yang satu hasil nyata yang terlihat. Ya. Tujuan pembelajaran cakupannya luas dan terkadang masih belum bisa terukur secara langsung. Karena itu harus ada KKTP sebagai eviden. Sedangkan hasil belajar menggambarkan keseluruhan tujuan dalam partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini sebenarnya apa yang dirumuskan dalam kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru itu merupakan dalam orang menyebutnya outcome based education, kurikulum yang berbasis pada hasil belajar, tapi tetap kompetensi jadinya. Basis utamanya adalah kompetensi mengacu pada hasil belajar. Dia menekankan pada, nah ini keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Jadi, ada keberlanjutan proses. Anak tidak boleh tidak naik kelas loh, Bapak Ibu. Jadi harus ada pembelajaran sampai tuntas. Ada yang mengatakan gini lagi.
KKM sudah hilang, KKTP itu KKM. Nah, beda, tidak sama. Jadi outcome based education ini yang merupakan menghasilkan outcome based kurikulum yang kita pakai sekarang itu berpengaruh pada seluruh proses pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan, capaian, strategi, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah strukturnya ya. Di dalam kurikulum yang berbasis hasil itu, yang rumusan dalam bentuk capaian pembelajaran CP pada elemen dan subelemen itu, pertanyaan kunci di situ adalah apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan supaya peserta didik dapat mencapai hasil belajar. Lewat apa? Penilaian. Nah, kalau begitu, bagaimana mengukur ketercapaian ini? Kalau itu tidak tercapai, harus ada pertanyaan, mengapa peserta didik tidak dapat mencapai hasil? Itu lewat apa coba? Penilaian. Ketika kita menyusun modul, penilaian merupakan salah satu aspek penting yang menjadi klimaks pembelajaran. Nah, dia mengukur apakah yang dirumuskan dalam CP itu bisa tercapai. Kalau tidak, kenapa? Bapak Ibu harus menganalisisnya, kemudian merancang pembelajaran yang baru, bukan hanya mengganti soal jadi soal yang lebih mudah. Banyak kita melakukan itu, bukan kita merevisi pembelajaran, tapi kita menyusun soal baru yang lebih mudah. Jadi itu bukan keberlanjutan pembelajaran Bapak Ibu, tapi mempermudah pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu mengacu pada kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Kira-kira apa saja kebutuhan peserta didik? Yang pertama, kita lihat mereka butuh untuk diterima. Ini aspek-aspek di luar pembelajarannya. Dia dapat belajar dengan tenang dan antusias jika kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan itu tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, emosional, ruang kelas, suasana kelas, namun lebih dari itu mereka membutuhkan pembelajaran yang bermutu, yang terutama Bapak Ibu relevan dengan konteks dan fase perkembangan mereka. Dan di sini peran guru amat penting dalam memenuhi kebutuhan itu. Nah, apa yang saya sebutkan tadi, kita bisa kaitkan dengan hierarki kebutuhan yang diciptakan oleh seorang psikolog, Abraham Maslow. Kenal nggak beliau ini? Orang-orang teologi belajar ini ya. Maslow membuat hierarki kebutuhan. Di dasar piramida kebutuhan itu, hierarki kebutuhan, urut-urutan itu, yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan. Tahap berikutnya lagi, yang paling di puncak adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri mencapai potensi penuh dan kemampuan untuk memenuhi aktivitas yang ada. Mari kita lihat ini. Kebutuhan fisik, rasa aman, pembelajaran yang bermutu, bentuk-bentuk pembelajaran, dan yang terakhir adalah menyelesaikan pembelajaran berakhir dengan baik, disebut ideal graduate. Ini dibuat oleh salah seorang pakar pendidikan dan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, bagi peserta didik di sekolah, kebutuhan fisiologisnya memang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Ada sarana, prasarana yang baik, ruang kelas yang layak, lalu rasa aman. Tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Nah, kemudian pada tingkat berikutnya, kalau semua kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka mereka membutuhkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermutu. Untuk apa? Untuk memungkinkan mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ekspresi diri, mewujudkan eksistensi dirinya sebagai manusia yang sudah dapat disebut sebagai manusia yang berakhlak, manusia yang mampu menunjukkan bahwa ini loh hasil belajar saya, hasil pendidikan saya sebagai anak-anak Kristen. Nah, apa saja kebutuhan belajar peserta didik? Menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan yang harus dimiliki atau yang biasanya dimiliki oleh peserta didik? Dia butuh apa dalam belajar? Seorang peserta didik atau tiap-tiap anak yang kita didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar tertentu, maka kebutuhan belajar mereka itu berbeda-beda. Nah, tadi saya katakan ada yang cepat belajar, ada yang lambat, ada yang suka belajar dalam suasana yang amat tenang, ada yang sambil mendengarkan musik, ada juga yang tidak suka belajar hanya membaca. Dia lebih ingin menonton video. Itu yang kita lihat orang ribut soal audiovisual, kinestetik, dan sebagainya. Kita udah bosan mendengarkan itu ya, jadi kita nggak ke situ secara khusus. Nah, kebutuhan belajar itu dapat berbeda-beda, tergantung pada tentu pola asuh peserta didik, juga pengetahuan dia sebelumnya, motivasi, minat, kelebihan dia, kekurangan dia, latar belakang dia secara keseluruhan. Nah, kebutuhan belajar ini juga dapat berubah seiring waktu. Jadi anak itu dia tidak statis, dia makhluk yang dinamis. Dia dapat berubah seiring waktu karena ketika mereka belajar ada yang mengalami kemajuan karena apa yang dia pelajari. Tergantung intensitas seseorang dalam belajar. Karena kita tahu hakikat belajar itu adalah terjadinya perubahan. Dalam pembelajaran tidak ada pembelajaran yang tidak berdampak. Pasti berdampak. Dan disinilah turut mengubah kebutuhan belajar peserta didik dalam beberapa aspek tertentu. Nah, ketika seseorang perlu mengetahui lebih banyak tentang sesuatu dalam itu dapat disebut sebagai kebutuhan dia belajar. Konten apapun yang berkaitan dengan topik pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan belajar seseorang. Namun pembelajaran yang cepat dan efektif yang dapat diubah menjadi keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan itu memerlukan metode pembelajaran tertentu dan yang terstruktur. Ada alat untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, meskipun realisasi diri adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar. Nah, bagaimana guru mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik? Ada banyak cara. Ada yang di kurikulum Merdeka itu membuat tes diagnostik untuk mendeteksi kompetensi awal peserta didik, sekaligus juga mereka ada yang membuat tes
kognitif, non-kognitif untuk melihat bukan hanya kesiapan belajar peserta didik, tapi juga mengidentifikasi kompetensi awal peserta didik, sekaligus sebenarnya di awal semester itu, pertemuan pertama, guru harus membuat peta kelas. Dari peta kelas itu, dia mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didiknya. Bisa lewat tanya jawab, menanyakan latar belakang anak, dan sebagainya. Saya selalu menanyakan latar belakang mahasiswa supaya saya tahu dari mana mereka berasal, sehingga saya tahu how to teach dan bagaimana membimbing mereka. Nah, mengapa kebutuhan belajar itu penting, Bapak Ibu, dan mengapa instrumen yang kita susun harus mengacu pada kebutuhan belajar peserta didik? Ya, jelas penting, karena pembelajaran kita ditujukan untuk peserta didik, berarti apa yang kita belajarkan itu harus memenuhi kebutuhan mereka. Bukan mereka arahnya ke timur, kita ke barat. Nah, itu pentingnya kita memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan KKTP. Karena lewat KKTP itulah aktivitas belajar peserta didik dibangun. Aktivitas itu harus memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik dalam keberagamannya, Bapak Ibu. Mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap peserta didik membantu kita menyesuaikan isi dan model pembimbingan kita pada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari tiap individu. Nah, dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, kita akan menentukan cara terbaik untuk merancang dan menyampaikan terutama sebuah pembelajaran yang relevan. Intisari dari keberhasilan pembelajaran, Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan pembelajaran yang relevan. Yang dimaksudkan relevan apa? Sesuai dengan kebutuhan anak, kekinian, konteks kehidupan, dan lain-lain. Kita dapat merancang dan menyampaikan pembelajaran yang menarik, efektif, juga memberikan umpan balik. Juga memenuhi keberagaman cara belajar peserta didik, bukan hanya kebutuhan. Kebutuhan lebih luas dari cara belajar. Ya, Bapak Ibu. Sekaligus dengan mengidentifikasi kebutuhan, kita juga menjawab tantangan mereka dalam belajar. Bagaimana menghadapi anak yang belajarnya lambat. Ada anak-anak yang memang dari sananya sudah memiliki kemampuan intelektual yang baik. Jadi tanpa belajar pun dia akan mampu. Ada yang kita lihat dia bercerita ketika kita ngajar, tapi ketika kita tanya dia paham, dia bisa menjawabnya dengan baik. Ada anak-anak yang kurang bright, tapi ketika dia tekun belajar, dia bisa sangat baik, sangat hebat. Tapi ada anak yang sudah kita berikan perhatian seintens apapun, tapi hasilnya tidak terlalu maksimal, tidak akan maksimal. Karena memang dia punya keterbatasan pemahaman. Nah, menghadapi ini, bagaimana kita merancang pembelajaran untuknya. Tentu aktivitas yang diberikan padanya harus kita pikirkan sesuai dengan kemampuan dia. Nah, tadi sudah saya katakan bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan belajar lewat penilaian awal, umpan balik, yang kita sebut diagnostik dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasi kebutuhan belajar? Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap peserta didik, kita dapat menggunakan berbagai strategi untuk memberikan pembelajaran yang berbeda. Apakah Bapak Ibu punya pengalaman mengenai hal ini? Nah, biasanya kita akan mengalokasikan waktu
yang lebih banyak untuk anak-anak tertentu dengan kebutuhan yang ini bukan anak berkebutuhan khusus ya, ini di luar penjelasan saya tidak termasuk anak berkebutuhan khusus. Untuk anak-anak yang membutuhkan waktu lebih lama dalam belajar, dibutuhkan kesabaran guru dan meredesain pembelajaran yang tidak sama dengan anak-anak lain. Misalnya tingkat kompetensinya diturunkan, tujuannya lebih dipermudah. Bukan lewat soal ya, tapi lewat pembelajaran Bapak Ibu dan aktivitas. Kita sudah salah sering kita bikin remedial hanya merubah soal menjadi lebih mudah. Padahal yang dilakukan harusnya pembelajaran. Belajar ulang, belajar lebih intens lagi. Nah, kita dapat membuat konten yang berbeda pada level tertentu ya. Kalau kita harus melakukan itu untuk 10 anak dalam perbedaannya, nggak worth it ya. Guru bisa habis energinya. Artinya, sebagaimana tadi saya katakan, lebih mudah membuat alternatif aktivitas. Bagaimana cara mengevaluasi? Nah ini, kalau kita sudah komit ingin merancang pembelajaran, baik modul, RPP, yang mengacu pada kebutuhan peserta didik, kita harus komit juga membuat asesmen yang mengacu pada kebutuhan peserta didik dan cara belajar dia. Karena penilaian yang kita buat tidak terlepas dari pembelajaran. Sering guru tidak sadar bahwa penilaian dan pembelajaran itu satu paket. Apa yang dibelajarkan akan mempengaruhi apa yang dinilai. Apa yang dinilai harus keluar dari apa yang dibelajarkan. Nah, dalam mengevaluasi, membuat asesmen terhadap anak-anak dengan kebutuhannya masing-masing juga berbeda. Itu sebabnya di modul itu biasanya ada beberapa model soal yang diberikan pada anak-anak itu untuk memberi kesempatan kepada peserta didik dalam berbagai kebutuhan belajar. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk diskusi? Silakan Bapak Ibu. Jika sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan raise hand dulu Bapak Ibu. Atau ada pengalaman Bapak Ibu? Tapi saya menduga kita banyak melakukan masalisasi pendidikan, bukan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Bagi kita semua anak sama, karena kita capek. Betulkah begitu atau saya salah? Silakan Bapak Ibu, bila memiliki pengalaman bisa berbagi cerita sehingga kita juga terberkati begitu, nanti mendapat pengarahan dari Ibu Non. Dipersilakan. Sambil menunggu ada yang akan bicara, sebelum bicara, nanti Iya. saya ngoceh terus loh kalau Bapak Ibu nggak ngomong. Kita bisa lanjut. Nah, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik tadi sudah ya, sudah ada juga di materi tadi yang awal. Kan sebelum kita mulai merancang pembelajaran, kita perlu tahu siapa anak yang kita didik, ya kan? Kita menilai kebutuhan belajar mereka, memahami kebutuhan dan kemampuan, dan juga lewat kompetensi awal kita bisa mendeteksi. Nah ini, akhirnya orang menulis modul, saya heran. Di modul ditulis kompetensi awal. Ngapain? Itu lewat pertanyaan diagnostik aja sudah terjawab. Bikin lagi kompetensi awal. Ada satu kelompok guru yang membuat modul pakai kompetensi awal. Bikin bingung tambah. Kita berbasis capaian, hasil belajar. Jangan-jangan yang di sini ada. Saya rasa juga guru-guru memperoleh banyak sekali informasi yang bertumpuk-tumpuk ya, sehingga bingung mau pakai yang mana. Nah,
Pilih konten dan materi yang sesuai, Bapak Ibu. Artinya gini, kita lihat usianya berapa. Kalau mau mengajar karena ini, ada mahasiswa saya melakukan penelitian di sekolahnya Pak Desra tentang materi mengenai pendidikan seksual. Nah, itu sebenarnya di tim kurikulum sendiri kami berhati-hati sekali untuk membicarakan itu. Padahal memang sudah menjadi kebutuhan. Tetapi karena di Indonesia ini kita membahas pendidikan seksual masih menjadi sesuatu yang dalam tanda petik tabu ya Bapak Ibu. Jadi serba salah. Kalau itu akan dibelajarkan di SD kelas 1-2. Orang-orang tua bisa marah sama kita, ya kan? Nah, kami mencantumkan rumusan CP-nya tentang Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi dimulai dengan pengenalan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, lalu menuju ke keadilan gender. Nanti seturut gradualnya akan lebih mendalam lagi seturut perkembangan fase. Nah, mahasiswa ini melihat bahwa masih sangat kurang materi itu, tapi Pak Desra itu luar biasa, dia memodifikasi materi pelajaran supaya ada pendidikan seksual pada anak-anak. Mereka perlu dibimbing, sejak SD sudah perlu dibimbing. Tentu dengan tingkat pemahaman, dengan isi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik pada fasenya. Jadi fase A dimulai dengan pengenalan A atau B, ya di fase B bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dari situ mereka mulai belajar tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini konten dan materi yang sesuai dengan usia, fase dan kebutuhan peserta didik. Struktur dan urutan pelajaran juga amat penting. Kalau misalnya anak yang belajar cepat, materi apa, subtopik apa yang didahulukan. Kalau yang belajar lambat, subtopik apa yang harus didahulukan. Sesuaikan metode dan teknik pengajaran. Nah, ini ketika kita menyusun pembelajaran, kita sudah membayangkan model metode pembelajaran apa yang akan kita pakai. Nah, kalaupun kita memakai buku-buku yang ada, tetap kita harus modifikasi. Karena buku itu kan dipakai masalisasi. Bukan ditujukan untuk konteks yang khusus. Karena itu kita harus menyesuaikan. Bahkan kalau boleh Bapak Ibu memakai 2-3 buku sekaligus. Dibandingkan kemudian direkonstruksi lagi. Materi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang kita didik di sekolah masing-masing. Kemudian kita menilai kemajuan dan pencapaian peserta didik kita. Dan yang paling penting adalah setiap aktivitas yang kita bangun Bapak Ibu harus memberi ruang pada kolaborasi. Itu amat penting. Ketika dunia begitu menyajikan problem yang makin kompleks dengan teknologi dan sebagainya, anak-anak harus mulai dididik dan dilatih untuk berkolaborasi. Memang ada persaingan, tetapi janganlah menanamkan hanya roh persaingan. Tetapi dalam setiap aktivitas yang kita rancang, kita selalu memberi ruang pada kolaborasi, Bapak Ibu. Kita akan coba dalam penyusunan penyusunan modul nantinya sampai pada penilaian, Bapak Ibu. Sampai sini diskusi, silakan. Nah, ini adalah mekanisme pengembangan pembelajaran, Bapak Ibu. Kita mulai dengan, ini ada analisis CP di sini, kemudian
TP dan ATP. Dari menganalisis TP dan ATP lahirlah KKTP. Dari KKTP ada materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran atau urut-urutan pembelajaran atau alur pembelajaran. Kemudian ada alokasi waktu, dan penilaian sebagai klimaks dari pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, bagan ini yang memandu kita nantinya dalam menyusun modul nantinya. Inilah mekanisme pengembangan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Analisis CP menghasilkan TP dan ATP yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan KKTP. Bagaimana menganalisis CP, Bapak Ibu? Sudah ada yang tahu belum? Kalau yang ikut sosialisasi saya, yang pertama harus Bapak Ibu lihat di CP itu apa? Tata kerja operasionalnya apa? Kemudian kontennya apa? Lingkup materi, kontennya apa? Kemudian kalau ada konteks, konteksnya apa? Baru dirumuskan TP. Kami sudah berlatih di kelompok kecil membuat pemetaan SMA. Tapi saya berpikir begini, kurikulum ini terlalu berat karena CP-nya dinarasikan. Maka akan baik juga kalau kompakin memberikan kepada guru-guru pemetaan CP, TP, KKTP, baik SD, SMP, SMA. Sehingga nantinya guru-guru juga bisa mengembangkan di wilayah masing-masing. Nanti ada satu-satu contoh modul, beberapa minggu kemudian ada contoh-contoh modul yang bisa kita buat. Siapa aja yang tertarik, silakan nanti kita lihat sama-sama. Dari contoh itu kemudian masing-masing bisa mengembangkan sendiri. Karena beredar banyak sekali template modul. Guru-guru bingung mau pakai yang mana. Usul saya, pakailah yang membuat Bapak Ibu mudah membelajarkannya, mudah memahaminya. Tetapi jangan lupa harus ada profil pelajar Pancasila di atas. Itu hanya seperti KI loh, tidak dibelajarkan loh. Tidak dibelajarkan. Dicantumkan karena isi kurikulum kita Pancasila. Jadi Bapak Ibu, yang penting kata Pak Yogi, ada CP, ada TP, ATP, KKTP, ada urut-urutan langkah pembelajaran dan penilaian. Dan jangan lupa refleksi, itu penting sebagai feedback bagi Bapak dan Ibu. Yang penting ada itu, sudah selesai. Pilih yang gampang, yang membuat Bapak Ibu mudah memahami. Harus punya rasa percaya diri, saya mampu untuk menyusun modul. Nah, lihat situasi kelas, kebutuhan anak-anak di kelas Bapak Ibu. Berapa banyak anak yang masih lambat belajar? Berapa banyak anak yang lebih suka belajar dengan gerakan atau lagu dan sebagainya? Buat itu dalam alternatif aktivitas Bapak Ibu. Jadi jangan bingung, orang ngomong diferensiasi, Bapak Ibu bingung, belajar teori banyak, nanti kita mabuk semua, belajar teori terus. Jadi kita fokus ke bekerja, menyusun modul pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan peserta didik kita di kelas. Kalau ada anak yang masih lambat belajar, nah pikirkan materinya yang lebih mudah, ada materi yang secara general, ada yang spesifik, Bapak Ibu keluarkan untuk anak ini, jangan ini deh, ini terlalu berat untuknya. Nah, begitu pula penilaian mengikuti pembelajaran dan materi yang Bapak Ibu kasih. Dan jangan membuat remedial hanya mengganti soal, Bapak Ibu. Itu kekerasan pada anak. Harus membelajarkan lagi sampai dia tuntas. Beri dia waktu lebih banyak. Memang kalau kita pikir nggak sebanding juga ya, saya tahu beban Bapak Ibu guru berat sekali, banyak beban administratif. Jadi dosen juga kami beban berat. Saya orang yang paling nggak tertib melaksanakan tugas administratif Bapak Ibu. Maaf.
Itu apa tuntutan yang harus kita penuhi. Oke, kita kembali ke materi kita. Bu Sulis, waktu cepat sekali berlalu. Mungkin kita buka diskusi dulu. Iya. Ini baru awal ya Bapak Ibu, kita pengantar dulu. Berikutnya kita sudah sangat serius. Akan sampai pada penilaian. Saya ingin Bapak Ibu mahir betul-betul. Sampai pada penilaian. Kita akan berdiskusi. Contoh. Salah itu, Ibu Ripka, KKTP dan KKM berbeda. Yang katakan saya, jam sebelendina non. KKM tergantung pada kebijakan sekolah dan KKG ya. Saya rasa KKG sendiri harus menentukan sikap. Itu berbeda ya. KKM itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan sebagai bukti. Itu evidence. Evidence sama KKM beda. Evidence adalah bukti bahwa anak-anak sudah melakukan sesuatu yang dapat diukur untuk mencapai apa yang dirumuskan dalam TP. Mana mungkin dia sama dengan KKM? Saya sudah capek menjawab ini dari pelatihan ke pelatihan. Ibu, ketika kita mendebat sesuatu, kita berikan alasan. Ibu berikan reasoning yang saya sampaikan. Bahwa KKTP beda dengan KKM. Bahkan lebih celaka ada guru yang mengatakan bahwa CP itu kompetensi inti. Cilakalah kita. Itu berbeda sekali. Memang harus diakui pemahaman kita masih sangat beragam, tapi kita harus memahami dengan baik. Sekarang banyak YouTube, pembelajaran dari Kemdikbud itu banyak sekali. Tapi Pak Yogi juga ingatkan kita, kalau Bapak Ibu ikut sosialisasi, janganlah semua pelatihan-pelatihan menyesatkan kita. Jangan tersesat di jalan, Bapak Ibu. Harus punya rasa percaya diri untuk menyusun sendiri modul penilaian berdasarkan kemampuan kita, mengacu pada apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita hasilkan itu semuanya untuk kebaikan anak didik kita, bukan untuk kita. Jadi di pundak kita ada tanggung jawab itu, Bapak Ibu. Saya menyusun kurikulum, saya bertanya-tanya, ini untuk guru mudah tidak? Jangan sampai kita mempersulit guru. Kemudian ketika dibelajarkan pada peserta didik, apa itu sesuai dengan kebutuhan mereka? Apakah ini tidak menyulitkan mereka? Termasuk pendidikan seksual, kami terlalu berhati-hati. Terlalu berhati-hati, sehingga materinya seperti abu-abu. CP-nya seperti abu-abu. Jadi Pak Desra perlu merevisi itu dalam pembelajaran, dibuat lebih real dalam modulnya. Itu sebuah effort dari guru-guru. Nah, bagi saya guru adalah kurikulum yang hidup. Itu penting sekali. Di tangan guru lah pembelajaran bisa berhasil atau tidak. Bu Sulis, silakan. Baik, terima kasih Bu Non. Kita masih punya waktu 30 menit kurang 4 ya, kurang 4 menit. Sambil nanti ada tambahan-tambahan materi inti dari Ibu Non, silakan Bapak Ibu. Kalau saya mencatat beberapa poin tadi, bahwa kebutuhan belajar anak itu ada rasa diterima, tenang, relevan dengan kehidupannya, dengan fasenya, ini pembelajaran bermakna gitu ya. Kemudian kekinian, menarik, efektif dan seterusnya. Nah, kita nggak usah bingung, pesan Pendeta Non bahwa kebutuhan siswa yang beragam itu termasuk yang kita suka bingung adalah diferensiasi itu harus kita tuangkan, kita wujudkan dalam alternatif kebutuhan, alternatif aktivitas. Kadang-kadang Bu Non, kami di lapangan tuh bingung bagaimana menuangkan itu dalam modul ajar begitu. Nah, hari ini saya mencatat poin besar untuk diri saya sendiri. Monggo Bapak Ibu nanti boleh bercerita juga bahwa ternyata kebutuhan siswa itu kita tuangkan dalam alternatif aktivitas. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi. Terima kasih Ibu Non. Baik, silakan Bapak Ibu kita buka termin tanya jawab.
3 penanya, silakan raise hand. 5. Sudah ada di kolom chat Ibu Non. Oke, nanti kita juga akan belajar apa saja pertanyaan-pertanyaan yang kita bangun dalam asesmen sumatif, formatif. Kita akan sampai Iya. ke situ. Butir-butir pertanyaan, karena sering guru kesulitan dalam membuat penilaian. Iya, baik. Tadi yang tentang KKTP, apakah sama dengan KKM tadi sudah terjawab. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada pertanyaan atau kegelisahan begitu. Saya Bu Sulis. Baik, silakan Bu Ida, silakan. Ya, terima kasih Bu Sulis dan Ibu Janse. Bagaimana kita memberikan pembelajaran ketika satu kelas itu, maaf, anak ABK semua. Hah? Tingkat kognitifnya kita ajar berulang-ulang gitu kan. Kok nggak nyampe-nyampe gitu. Terus apa yang mau kita buat? Apakah kita bermain atau gimana Bu Janse? Terima kasih. Ya. Maksudnya ABK itu memang anak disabilitas, karena memang pemerintah mengharuskan tiap sekolah menerima anak berkebutuhan khusus loh, sekian persen. Tapi heran, pemerintah menetapkan itu tidak disertai dengan ketersediaan guru SLB. Harusnya di sekolah dikirimkan satu-satu orang guru SLB. Ibu, kalau dia disabel, pasti ibu harus butuh pendidikan khusus untuk mampu mengajar mereka. Ini terjadi di Kalimantan juga, guru-guru mengeluh. Atau yang ibu maksudkan ABK itu apa? Apakah anak yang lambat belajar atau apa? Atau memang disabel? Memang. Jadi kita mau bikin satu kalimat aja, kita ulang-ulang, kita coba di ini lagi, diulang, nggak masuk-masuk juga. No. Maksudnya, apakah ABK dia memang benar. lambat belajar atau disabel, berkebutuhan khusus? Iya, dia berkebutuhan khusus. Jadi Wah. gimana? Hands up saya. Ibu butuh keahlian khusus guru SLB untuk menangani itu. Profesional seperti itu harusnya. Jadi ada guru yang mengatakan dihadapi dengan doa saja. Tidak cukup. Butuh profesionalisme. Jadi harus ada guru SLB di sekolah ibu. Apalagi kalau semua. Wah, itu betul-betul saya dengar teman-teman guru SLB cerita, karena saya juga pengarah materi dalam menyusun kurikulum Pak Disabel ya, disabilitas. Itu Ibu Dina pernah memberi kuliah tamu itu di UKI. Jadi mereka bilang mau pegang bullpoint aja harus diajar sampai satu semester, 6 bulan untuk pegang bullpoint. Kan disabilitas itu kan beragam banget, Bu. Ada yang dia memang berkebutuhan khusus tapi tidak mengalami kemunduran intelektual. Ada. Kayak anak autis itu ada yang cerdas banget loh, Bu. Cerdas banget. Nah, ada kemunduran intelektual. Nah, itu berat sekali, Bu. Berat. Mungkin kita guru-guru Pak ini sesekali harus mengikuti kuliah kurikulum disabilitas atau bagaimana mengajar anak disabel. Karena hampir semua sekolah kita, iya, Bu Ria Rohana itu pernah ada kuliah tamu di UKI. Pesertanya banyak. Pak Andri itu juga ikut. Mungkin Ibu Rosdina ikut. Ibu pengawas Rosdina ada ya, Pak Desra? Nggak ada. Jadi Ibu itu butuh tenaga profesional. Ibu ngajar sampai 6 bulan, setahun pun dia nggak paham. Karena Ibu tidak tahu how to teach disabled children. Bagaimana mengajar anak disabel. Nah, itu banyak ya sekarang. Nah, ini ketidakadilan sebenarnya ya. Pemerintah membuat aturan kalau sudah aturan, iya kan, itu dalam apa? Ini itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Ada lagi, wah ini saya mulai khawatir, apakah semua ngantuk atau pembelajaran saya tidak menarik atau? Menarik Ibu, justru materinya memang sangat kita butuhkan, dan apa yang disampaikan Bu Ida tadi itu sebenarnya sebagian besar kita alami Bu di sekolah negeri. Memang maksimal kan 2 siswa per kelas itu bisa diterima Bu.
di ABK-nya di negeri. Kemarin izin sharing sedikit Ibu untuk sama-sama tentang yang tadi dikeluhkan Bu Ida. Jadi minggu lalu di sekolah kami belajar tentang sekolah inklusif, pembelajaran yang inklusif. Nah, kami juga bertanya gitu tentang bagaimana pendampingan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Memang ternyata pertama-tama kita harus mengidentifikasi seperti tadi Ibu arahkan. Ini anak ini posisinya ada di mana? Ya. Kadang-kadang usia umurnya di posisi belasan tahun, tetapi usia Ya. mentalnya itu di anak 4 usia tahun, SD 5 atau tahun SMP. bisa. Betul. Nah, Iya. dalam keadaan itu kita boleh menurunkan atau memakai CP PAUD atau memang yang untuk berkebutuhan khusus itu ada. Kita bisa cari di Pusmenjar, Ibu. Nah, Ya. itu saran. Sudah ada kurikulum 4 untuk disabel kan sudah ada Bu Sulis, Ya, pengarah materinya. Tadi betul. saya katakan. Iya Ibu, terima kasih itu hanya Iya. untuk mengingatkan kembali. Iya. Terima TP, kasih. ATP sama modulnya juga sudah ada Bapak Ibu. Ada. Mungkin harus apa ya? Tiap sekolah harus dikirimin itu, tiap guru pak harus punya tuh. Ya. Saya Ya. punya, nanti saya titip di Pak Destra ya. Kalau Baik, Bapak Ibu. Ibu mau silakan ya. Jadi Ya. penyusunan kurikulum untuk anak disabel itu sekian persen dari kurikulum reguler. Kalau kurikulum reguler 100%, dia hanya 40%. Kita mau tuh Bu, dikasih dong Bu. Iya. Nanti saya titip di Pak Destra ya. Iya, makasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Non, Ibu Ida sudah puas? Sudah Iya, ya? sudah Bu. Baik. Nah, ini Silakan. sebenarnya Bu Sulis ya, bikin Bu. modul tuh gampang banget. Sudah ada buku pelajaran banyak sekali. Di buku pelajaran sudah ada CP, TP, KKTP. Tinggal urut-urutkan pembelajaran yang ada di situ dan mengganti aktivitas sesuai dengan kondisi sekolah. Iya, betul. Mengacu pada kebutuhan anak. Itu aja. Iya. Jadi gampang banget sebenarnya. Cuman karena kita sebaiknya berkolaborasi ya dalam kelompok. 4-5 orang, jadi lebih kaya. Ini kalau betul-betul kompakin ini kan bukan organisasi, ini kan kelompok belajar. Jadi kan lebih cair dan menolong banget. Semua bisa belajar. Nanti bisa minta juga sesekali Pak Yogi kasih materi, Pak Destra. Nanti saya minta beliau. Ya. Supaya perkembangan-perkembangan terbaru juga kompakin bisa deliver kepada kelompok belajar ini ya. Namanya kelompok belajar kan kita belajar sepanjang hayat ya kan. Oke, di sini juga ada contoh-contoh ini. Tadi saya sebut ini karena orang tidak bertanya. Nah, ini bagaimana cara mengatasi gaya belajar yang berbeda? Apakah mau ini materinya? Boleh Bu. Mau Ibu. Nah, mau ini Bu. ada langsung dengan ya, tapi jangan ditidurkan, harus belajar ya. Diimplementasikan di modul betul. Nah, Siap, ini. Bu. Nah, ada cara bagaimana cara mengatasi? Untuk pelajar visual, coba gunakan bagan, grafik, dan gambar. Ini saya udah kasih jalan ke Bapak Ibu loh, contoh-contoh nyata. Guru juga dapat meminta mereka membaca teks yang diilustrasikan. Kalau yang auditori bisa mendapatkan keuntungan mendengarkan audio, ceramah, musik, lagu. Ini adalah cara nyata mengatasi gaya belajar yang berbeda di kelas lewat contoh-contoh pembelajaran, Bapak Ibu. Udah lengkap. Jadi kita tidak belajar teori ya. Bapak Ibu nanti kenyang dengan teori. Kita belajar bagaimana mengimplementasikannya. Sedikit teori tetapi banyak praktek. Itu lebih baik yang dibutuhkan oleh guru-guru saya pikir.
Guru-guru juga orang yang sudah paham, orang-orang pembelajar. Jadi jangan digurui terlalu banyak. Ya kan Pak Desra? Kita bekerja bersama-sama. Ini Pak Davidson dari Batam serius banget dari tadi. Pak, apa kabar? Bagaimana? Pak Tamin, Ya, bagaimana? Bu, selamat malam, Bu. Selamat malam, Bapak-Bapak guru, Ibu-ibu Ya, guru. Ini semua diam, saya khawatir sekali nih. Jangan-jangan tidak menarik. Mari Bapak Ibu, masih punya waktu sekian belas menit, kita manfaatkan untuk belajar lebih maksimal lagi. Silakan. Di Papua sudah jam 10 nih. Iya. toh? Mari Bapak Iya. Ibu, silakan. boleh bertanya, Bu. Silakan Pak Boleh Tamin. Pak, boleh. Ya, saya guru di SMA negeri yang ada di perbatasan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Iya Pak. Ya, jadi selain ngajar di SMA negeri, tapi juga bantu di SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Berarti tahu saya dong. Jadi apakah pernah Ibu nulis buku yang Saya ada di mengarahkan penyusunan kurikulum Pak, SMTK dan SMAK. mantap lah kalau begitu Kurikulum begini Bu. Merdeka Pak. Oh gitu ya. Ya, saya Ini tidak salah terjun langsung nulis buku, tidak sanggup lagi Pak, ngurus kurikulum aja. Mantap. Nanti kalau memang sudah, jadi kami di Kalimantan ini kekurangan buku. Kalau memang sudah nanti informasikan itu saja Bu. Tapi itu ke Kemenak Pak. Iya, inilah ini Kemenang. diminta Maka itu tolong. inilah. Yap. Ya, betul ini di Kemenang. Iya. Itu kalau di pendidikan menengah tuh, Ibu Santi. Ibu Santi Kasubdit. Izin Bu Non, mohon izin. Menjawab Pak Tamin tadi, Pak, kebetulan saya dipercaya menjadi salah satu penulis kebetulan misiologi kelas 12. Jadi sedang proses percetakan Pak, yang terbarunya ya. Yang terbaru ya. Oh, saya lupa. Iya, betul. Untuk kurikulum Merdeka, betul. Jadi mohon ditunggu saja. Kami sudah dari Januari sudah menyerahkan semua tulisan. Kalau saya dengar terakhir memang sedang dicetak, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap semangat. Oke, Pak. Terima kasih. Kita tunggu dari pedalaman Kalimantan buku-buku. Semangat ya, Pak. Ya, Pak. Ya, amin, Bu. Tuhan berkati Bapak dalam Sama-sama, pelayanan. Bu. Tuhan berkati kita semua, Dewan Guru yang ada sekarang. Ya. Terima kasih, Bu. Batam bagaimana, Batam? Batam serius sekali dari tadi. Mari Bapak Ibu dari Batam. Batam, silakan teman-teman dari Batam. Papua. Ibu Adira Warubu, DKI Jakarta. Ini orang Jakarta nih. Ini masih mendengarkan aja ya, nggak apa-apa. Berikutnya kita harus berdiskusi ya. Apakah Bapak Ibu cukup memahami percakapan kita malam ini? Semoga saja kita memperoleh pembaruan bahwa apa yang kita rancang harusnya mengacu pada kebutuhan peserta didik kita. Hati kita harus tergerak mengingat wajah mereka. Saya kalau nyusun pembelajaran atau tes, saya membayangkan wajah anak-anak yang saya didik. Kalau yang ini biasanya bagaimana, yang ini bagaimana. Itu tanya Vita tuh. Vita, Ibu Guru Vita masih ada nggak ya di sini? Sudah keluar dia. Kalau menyusun pembelajaran, penilaian, pasti terbayang-bayang wajah mereka. Bukan hanya wajah. Orang yang mengatakan. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu masih 8 menit lagi sebelum closing. Nanti biar mimpinya indah kalau bertanyanya udah puas gitu. Silakan Bapak Ibu, masih ada kah? Bu Masih ada? Sulis,
Iya, Ibu. Nanti saya titip yang buku aktivitas dan permainan ice breaking kayak Pak Destra. Siap, Ibu. Nantinya itu bisa jadi inspirasi bagi guru-guru mungkin mulai bisa mencoret-coret kalau yang mau aja mencoret-coret Siap, Ibu, siap. template modul, dilihat dari buku ajar seperti apa dengan Ya. aktivitasnya banyak, ada berapa 30-an atau apa. Ya. Jadi bisa pakai itu sebagai Siap, Ibu. sebagai bukan acuan utama ya, cuma untuk memperkaya Bapak Ibu guru membangun aktivitas pembelajaran aja. Anak-anak sekarang Bapak Ibu, kalau kita tidak menggunakan beragam media, mereka akan bosan. Iya. Orang dia pegang gadget. Mungkin di daerah-daerah perbatasan kayak Bapak di Kalimantan, mereka masih mau dengar. Oh, di kota besar, Pak. Nah, dia tinggalkan kelas. Jadi harus aktivitasnya beragam. Dan jangan ragu juga memakai lagu-lagu dalam kurung sekuler yang tidak bertentangan dengan Alkitab untuk bahan belajar dengan peserta didik. Belajar tidak harus selalu materi yang seabrek-abrek. Lewat lagu mereka merenungkan itu dan kemudian dibangun aktivitas yang lain. Setelah mendengarkan, dia bisa mendiskusikan apa intisari lagu dikaitkan dengan teks Alkitab dan sebagainya, dan topik. Jadi kita harus membangun model pembelajaran yang aplikatif ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan dan konteks. Dan jangan ragu membuat inovasi, Bapak Ibu. Ya. Baik, Ibu Not, mohon dimaafkan karena waktu juga yang membatasi kita. Sepertinya memang harus ada jilid 2 ya untuk tema ini ya, karena masih separuh jalan sudah ada ya Bu Not. Saya janjikan akan tuntas nanti modul dan penilaian sampai pada butir soal. Baik, terima kasih kita udah dapat janji nanti kita belajar bersama lagi Bapak Ibu, kita nanti akan buka kelas bersama-sama. Baik, terima kasih untuk Pendeta Non atas materi yang sudah disampaikan kepada kita, sangat memberkati kita jadi jadi punya pegangan yang lebih jelas untuk kita bagaimana menyusun modul ajar berdasarkan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Terima kasih, kita aplaus bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan berkati Pendeta Non dalam setiap pelayanan dan tugas-tugas di kampus maupun di gereja dan seterusnya. Terima kasih, Tuhan berkati, dan sesi berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Bredina. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Sulis. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Non atas materinya. Ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi webinar kita. Dan kita akan menutup kegiatan ini dengan doa. Maaf, nggak ada foto ya? Oh, foto tadi di awal sudah Bu, tapi kita ulang lagi ya Bu. Oh, saya nggak ikuti, maaf. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Baik, boleh semua kita buka kamera ya. Kita akan foto lagi. Saya ingin dapat fotonya soalnya. Baik Ibu. Ya. Bu Non, boleh dibawa ke bawah dikit kameranya Ibu Non biar kelihatan lebih lengkap. Ya, udah cantik. Sulis yang membantu atau Pak Desra? Bisa? Siap, saya juga siap. Nanti kita saling, iya. Oke, ya. Kita foto untuk layar pertama. Ya, berikutnya layar kedua. Ya. Bapak Ibu tetap senyumnya ditahan ya, karena kita tidak tahu kita ada di layar berapa. Kita tidak tahu ada di layar berapa, betul. Sebentar. Ya, berikutnya yang ketiga. Sebentar. Destra bisa bantu layar ketiga. Ada kendala sedikit nge-lag. Ya, ketiga. Tahan Bapak Ibu. Ya.
Siap-siap yang keempat. Senyumnya tetap dipasang, tolong yang keempat. Ya, terima kasih Bu Bredina. Ya, terima kasih Bu Sulis. Ya, Bapak Ibu, demikianlah webinar kita dan kita akan menutupnya dalam doa. Saya boleh minta kesediaan untuk salah satu peserta. Boleh saya minta Ibu Rika? Bu Bredina, izin. Oh ya Pak. Bu Bredina, sebelum tutup dalam doa, tadi Ibu siapa? Sudah ditunjuk ya? Oke, baik. Bapak Ibu, kita sudah terdaftar di komunitas belajar di PMM. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cari saja di PMM, kompakin ya, supaya nanti kita update info ada di sana. Itu saja informasi tambahan. Terima kasih, tetap semangat. Shalom. Bu Ripka Francisca dari Jakarta, boleh Bu minta kesediaannya? Oh, kayaknya nge-lag. Ya, kalau Bu Ripka nge-lag. Oh ya, ada ya. Iya, Oh, ya. bisa dengar ya Bu ya? Dengar Ya, nggak, Bu? Ya. sudah Bu, sudah terdengar. Baik, kita doa bersama ya Bu ya. Terima kasih Bapak di dalam surga untuk kegiatan webinar malam ini Tuhan Yesus. Begitu banyak yang kami peroleh Tuhan untuk kemajuan daripada anak-anak-Mu yang Engkau percayakan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Janse yang sudah membagikan ilmunya kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau balaskan segala sesuatunya Tuhan di dalam hikmat yang Engkau berikan selalu kepadanya. Bapa, kami juga bersyukur untuk panitia yang sudah mengadakan kegiatan ini Tuhan Yesus. Biarlah semakin lebih baik lagi kompakin ini Tuhan untuk membawa guru-guru agama Kristen untuk menjadi guru-guru yang berkompeten dalam hal menjalankan tugas panggilannya di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapak di dalam surga, dan kami mau akhiri kegiatan ini ya Bapak, dan kami berdoa supaya kegiatan ini terus berlangsung di dalam pimpinan-Mu Tuhan, sehingga terus membekali kami guru-guru agama Kristen Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ripka. Terima kasih. Seiring waktu, seiring kemajuan siswa,